Ibu, kalau kita melihat tren pengembangan bisnis industri asuransi umum di 2024, apakah ini sudah sesuai dengan ekspektasi? Sebenarnya asuransi umum di 2024 masih mencatat kenaikan kinerja dibanding periode tahun sebelumnya. Kalau kita lihat dari data AUI, itu mengacu di triwulan 3 2024, itu tercatat sebesar 80,1 triliun atau tumbuh sebesar 15% dibanding periode tahun sebelumnya. Kalau dari lini usaha, semua hampir tumbuh sih Mbak, tapi ada 5 yang terkontraksi, yaitu asuransi energi offsource, asuransi rekayasa, asuransi tanggung gugat, asuransi kecelakaan diri, dan asuransi penjaminan. Nah, bagaimana dengan distribusinya? Kalau distribusi terbesar kita dapat dari broker biasanya di 34%. Kemudian kita lanjut ke direct marketing, kita juga ada dari leasing dan agen asuransi. Kontribusi premi terbesar yang dapat di triwulan 3 2024 itu dapatnya dari asuransi harta benda sekitar 29%, kemudian asuransi kendaraan bermotor, dan yang terakhir dari asuransi kredit. Baik, lalu bagaimana Ibu melihat di 2025 ini? Seperti apa peluang dan juga mungkin tantangan yang ada di tahun ini? Oke, sebenarnya industri asuransi di tahun 2025 ini menghadapi berbagai peluang dan tantangan tentunya yang memerlukan perhatian khusus atau serius dari para pelaku industri. Sering dengan adanya perkembangan teknologi, kemudian regulasi yang semakin ketat. Kita ketahui beberapa waktu yang lalu juga OJK mengeluarkan beberapa POJK baru 34, 35, 36, 37, dan 38 kalau nggak salah ya. Dan perubahan perilaku konsumen, maka perusahaan asuransi harus bisa mengadopsi semua strategi ini dengan adaptif dan inovatif. Adapun juga yang kita tahu bahwa banyak tantangan yang kita hadapi di 2025 itu khususnya ada di peningkatan modal dan tata kelola. Di mana dari regulasi OJK mewajibkan perusahaan asuransi untuk meningkatkan permodalan di tahun 2026 dan di 2028. Hal ini tentunya untuk meningkatkan stabilitas dan solvabilitas industri asuransi itu sendiri. Jadi selain itu penguatan tata kelola juga itu harus menjadi sorotan, menjadi perhatian buat para industri asuransi. Kalau mau dilihat lagi strateginya sebenarnya bisa mengoptimalkan struktur modal, kemudian peningkatan GCG dan konsolidasi dan akuisisi. Why? Karena untuk perusahaan yang bermodal rendah kayaknya harus menjadi tantangan yang sangat berat dan berpikir mengenai hal itu. Lalu ada 2, transformasi dari digital dan inovasi produk. Perkembangan digital sangat banyak dan boleh dibilang tantangan untuk perusahaan asuransi yang tidak mau beradaptasi dengan hal itu. Kenapa? Karena permintaan asuransi digital itu udah lebih fleksibel dan mudah dijangkau kan. Apa yang bisa kita lakukan? Ada digitalisasi layanan dan proses, kemudian ada pengembangan produk baru, ada kolaborasi dengan fintech. Dan yang ketiga nih juga nih peningkatan literasi dan inklusi asuransi. Memang kalau dilihat masyarakat Indonesia sudah yakin atau sudah makin sadar akan asuransi. Tapi herannya literasi dan penetrasi masih jauh. Nah, kalau kita tahu penetrasi di asuransi di tahun 2023 masih di 2,59 sementara densitasnya masih 1,94. Bahkan kita masih tertinggal jauh dibanding negara-negara sebelah loh. Gitu. Kalau kita lihat di Malaysia sendiri udah 4,8. Australia sudah 3,3, Brazil 3,3. Jepang 7,1, Singapura 11, bahkan Afrika Selatan sudah 12,6. Jadi strategi yang bisa kita lakukan adalah edukasi, kampanye, kemudian pengembangan program asuransi, kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga keuangan. Yang ketiga jangan dilupakan nih tantangan ekonomi dengan segala ketidakpastian yang kita tahu. Apalagi dengan fluktuasi nilai mata uang itu menjadi suatu pengaruh terhadap kinerja asuransi itu sendiri. Jadi perubahan dan kebijakan ekonomi dan regulasi dapat mempengaruhi nilai beli dari masyarakat itu sendiri. Apa yang bisa kita lakukan adalah diversifikasi portfolio, kemudian penyusunan strategi manajemen risiko yang lebih canggih Mbak, dan penguatan cadangan keuangan. Lalu yang kelima, regulasi dan kepatuhan yang semakin ketat. Ini membutuhkan asuransi memenuhi standar yang lebih tinggi terkait perlindungan data dari konsumen itu sendiri. Yang bisa kita lakukan adalah compliance proaktif terhadap regulasi, kemudian adopsi teknologi untuk memenuhi regulasi, dialog dengan organisasi yang lain atau OJK, dan yang terakhir adalah kolaborasi dengan fintech atau sektor lainnya. Jadi dengan kolaborasi ini sebaiknya terutama melalui platform digital dan ekosistem berbasis teknologi dengan strategi mungkin integrasi ekonomi digital dan penawaran bundling produk. Baik, di tengah banyaknya peluang dan juga tantangan dan juga mungkin strategi apa yang bisa diterapkan oleh asuransi di 2025 ini, Ibu melihat bagaimana industri asuransi bisa juga mengimplementasikan Blue Ocean Strategy dan bagaimana cara menerapkannya? Oke, pertama kita harus tahu dulu Blue Ocean Strategy itu apa sih gitu.
kita singkat dari BOS ya. BOS itu sebenarnya pertama kali dipopulerkan oleh Chen Kim dan Rini itu di tahun 2005 di dalam satu bukunya. Jadi pendekatan ini adalah pendekatan baru bagaimana kita menciptakan suatu pasar yang minim persaingan. Kalau Red Ocean itu yang sekarang ada adalah berfokus bagaimana mengalahkan pesaing. Nah, secara elemen dari BOS itu sendiri itu ada 4, eliminasi, jadi kita hilangkan elemen yang tidak relevan, kita tingkatkan yang kira-kira yang kita tingkatkan kira-kira memperkuat nilai unik kepada pelanggan. Kemudian ada juga kita harus pengurangan segala macam aspek yang dikira tidak perlu atau terlalu berlebih dan pada akhirnya kita menciptakan suatu pasar yang baru. Jadi secara prinsip BOS itu kita harus ada inovasi, ada meninggalkan paradigma kompetisi tradisional ke yang baru, kemudian mengidentifikasi juga kebutuhan pelanggan untuk supaya dia tercapai apa yang dia inginkan. Jadi penerapan Blue Ocean sendiri dalam strategi asuransi adalah ada 3 nih Mbak. Inovasi kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi banyak segmen pasar yang sebenarnya belum banyak digali. Kita ambil contoh ya. Ada komunitas berpenghasilan rendah tuh, kita juga harus bisa rangkup bersama-sama. Ada generasi muda, dan mungkin ini sekitarnya ada pro and kontra ya. Itu adalah kelompok LGBT. Memerlukan polis mungkin yang mencerminkan kebutuhan unik mereka dari pasangan yang mungkin non-tradisional. Lalu kita ada inovasi produk yang kedua. Inovasi produk ini perusahaan asuransi dapat membuat suatu produk yang membedakan mereka dari pesaing. Misalnya ya, asuransi pay as you go, jadi memang hanya butuh pada saat mereka butuh saja. Kemudian asuransi berbasis teknologi IoT, kemudian asuransi berbasis blockchain. Yang terakhir adalah transformasi digital, zaman sekarang digital semua ya. Mengintegrasikan teknologi untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang mulus, itu bisa melalui aplikasi mobile atau AI dalam layanan pelanggan. Baik, tadi menarik Ibu sampaikan sebenarnya ada pasar yang mungkin belum terlalu banyak untuk digarap begitu yang menjadi peluang juga begitu. Lalu proteksi atau produk-produk apa ini dari asuransi yang mungkin bisa menyasar komunitas-komunitas itu? Tadi Ibu sampaikan dari masyarakat berpenghasilan rendah hingga LGBT juga termasuk di dalamnya. Ya agak pro dan kontra sih, tapi kita juga nggak bisa tutup mata terhadap hal itu kan. Tentunya asuransi kayak mikro, kemudian digital, asuransi yang sifatnya digital, bahkan sekarang yang lagi ngetren juga ada asuransi cyber kan. Baik, dan lalu sebagai edukasi pada masyarakat sebenarnya apa sih yang membuat mungkin produk-produk ini seperti yang tadi Ibu sampaikan mikro, lalu juga untuk komunitas-komunitas yang mungkin belum bisa dijangkau begitu, tidak terlalu populer saat ini. Apa yang menjadi evaluasi? Oke, pertama mungkin secara pengetahuan mereka belum terjangkau ya. Kita mesti tingkatkan literasinya. Apa sih produk-produk, dan mereka juga mungkin tahu sebenarnya mereka butuh asuransi tapi mesti ngambil di mana, apa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Rata-rata mereka belum tahu seperti itu.